Halo para pemirsa setia, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Singgih Photoworks. Kesempatan kali ini kita akan review singkat sebuah unit laptop low budget dengan harga 3 sampai dengan 4 jutaan, yaitu jajaran dari Hewlett Packard 14S series. Ya, tentu saja sesungguhnya 14S series ini ada di berbagai kelas, mulai dari low end, mid end sampai high end. Cuman untuk kesempatan kali ini kita akan bahas yang versi paling murahnya. Oke, ini adalah proses unboxingnya beserta kelengkapan item-item yang ada dalam paket pembelian. Dan kebetulan dari sekian banyak macam dari seri 14S ini, saya menjatuhkan pilihan pada seri 14S strip DK0005AU. Ada cerita yang mana membuat saya sedikit menyesal kenapa saya nggak ambil yang seri Intel Celeron. Ya, karena ada kesalahan informasi dari sellernya, seperti screenshot chat berikut ini. Oke, setelah unboxing, lanjut nyalakan dan konfigurasi awal untuk Windows 10 yang sudah pre-install di dalam unit laptop ini. Dan banyak sekali bundling software yang terinstall di dalamnya. Di antaranya ada Office 365 trial 1 bulan. Kemudian ada beberapa software bawaan dari Hewlett Packard sendiri. Ada juga antivirusnya menggunakan McAfee. Kemudian ada Dropbox, OneDrive, dan beberapa vendor game. Cuman ya saya rasa saya nggak memerlukan itu semua, jadi saya pertimbangkan untuk menghapus software-software yang nggak saya perlukan itu daripada membebani kinerjanya. Hewlett Packard 14S ini banyak jenisnya. Dan sesuai judul video ini kita bahas khusus yang kelas bawah yang ada di pasaran ketika video ini dibuat. Lalu item apa saja yang berbeda-beda antara seri 14S yang satu dengan yang lainnya? Pertama adalah dilihat dari sisi prosesor. Ada yang menggunakan Intel Celeron, ada juga yang menggunakan AMD A4. Untuk Intel Celeron, kode produknya diawali dengan huruf CF, sedangkan untuk AMD diawali dengan huruf DK. Kemudian kedua dari sisi storage. Yang pertama menggunakan hard drive atau hard disk ya. Lalu ada juga yang menggunakan M2 SATA dan ada pula yang menggunakan SSD M2 NVMe. Tentu saja NVMe yang paling mahal. Lalu yang ketiga dari sisi jumlah slot RAM. Ada yang 1 slot, ada yang 2 slot. Hal ini tentu saja akan berpengaruh ke jumlah maksimum RAM yang bisa diinstal dan tentunya menentukan bisa dan tidaknya fitur dual channel untuk diaktifkan. Oke, garis besarnya kira-kira kombinasi dari ketiga hal itulah yang melahirkan bermacam seri 14S yang ada di pasaran saat ini. Lanjut review pribadi ya. Ini murni pendapat saya pribadi. Kalau buat orang lain ya nggak harus sama, karena ini masalah selera. Pertama adalah fitur backlight keyboard. Buat saya ini adalah fitur yang sesuatu banget untuk ukuran laptop di harga 3 jutaan. Ya, saya yakin kedepannya akan makin umum dan jadi fitur standar di laptop-laptop yang akan datang. Nah, setelah itu kita cek di sebelah sisi kirinya laptop ada audio jack, ada 2 buah port USB, ada 1 port HDMI, ada 1 port Ethernet LAN ya, dan ada port untuk charger. Kemudian di sebelah kanannya si laptop ada indikator power dan storage-nya, ada SD card reader-nya, ada port USB Type-C dan juga lubang pengaman untuk display di toko. Lalu hal yang sedikit di luar ekspektasi saya pribadi adalah soal performance. Ya, memang ini bukan laptop high end ya kayak punya para gamers. Cuman ini kenyataannya untuk membuka satu buah aplikasi Firefox yang sedang memainkan video YouTube 480p ya, belum HD, ini di bawahnya HD. Load CPU-nya itu sudah makan separuh. Jadi gak jauh beda dengan laptop saya sebelumnya yang menggunakan prosesor Celeron N3050 keluaran tahun 2015. Padahal ini dalam kondisi semua software-software yang nggak perlu sudah saya hilangin, McAfee juga sudah saya hapus ya, nggak ada aplikasi lain. Cuman saya belum sempat bersih-bersih servis-servis yang nggak perlu bawaan Windowsnya.
Kemudian untuk suaranya silahkan disimak rekaman asli berikut ini. Nah, lalu untuk kamera, oke, saya kasih sedikit isinya. Mungkin juga seperti pada umumnya resolusi kamera laptop ya, fotonya maksimum HD 720p atau sama juga untuk videonya HD ya, 720p. Dan yang terakhir, buat yang pengen tahu saja, ini saya kasih tes shutdown sama boot kondisi fresh ya, nggak habis jalan aplikasi berat apapun. Dan oke, itu saja untuk video kali ini. Silahkan like dan subscribe. Tunggu sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, bye.